Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Ari Gatra. Jangan lupa subscribe-nya dan bunyikan loncengnya. Baiklah teman-teman, para sepuh, bini sepuh, saya akan berbagi tentang bagaimana sih membersihkan rumah, belajar dengan sendiri ya. Jadi nggak usah dikit-dikit ke yang bisa, dikit-dikit ke kita zaman sekarang harus bisa, harus berani belajar gimana caranya meruqyah tempat tinggal kita sendiri atau mengusir hal-hal negatif yang ada di rumah. Inilah saya seorang supir. Kebetulan saya bekerja seorang supir di distributor di Bandung. Nah, inilah saya. Kenapa saya bekerja? Intinya saya nggak mau menjual ilmu, karena kata orang tua ilmu tidak diperjualbelikan. Satu, keduanya ilmu itu harus diamalkan. Nah, makanya saya memberitahu kepada teman-teman semua gimana rasanya rumah itu yang ada energi negatif, terus cara penanggulangannya, terus cara membersihkannya. Jadi gini teman-teman, kita langsung saja. Suatu rumah yang ada makhluk negatifnya, intinya mereka membuat suasana rumah istilahnya panas. Contoh, kita suami istri sering bertengkar hal-hal yang kecil ya, misalkan apa aja itu bisa kan, terus membuat suasana panas. Terus istilahnya kalau orang Sunda, si rumah itu ngelekep. Jadi kalau orang awam tuh sirkulasi udara nggak berputar. Terus kadang-kadang ada suara-suara aneh yang ekstrim, itu ada penampakan ya, kadang-kadang mencium aroma segala macam itu. Intinya kita harus yakin sama yang di atas, kita yakin punya Tuhan, dan Tuhan akan selalu menjaga kita apabila kita juga selalu ingat sama Tuhan. Jadi intinya Tuhan menolong kita gimana, kita mau ingat sama kita gimana. Kalau kitanya juga nggak ingat, 1.1. Kedua, kita harus yakin apapun yang kita lakukan, semua itu harus yakin terlebih dahulu. Dengan cara apapun, dengan doa apapun, kalau kita nggak yakin juga nggak akan berfungsi, guys, teman-teman. Jadi keduanya harus yakin. Ketiga, jangan keluar dari jalur agama. Ya kalau misalkan kita muslim ya minimal bismillah, istighfar, syahadat, sholawat selalu kita ucapkan tanamkan dalam hati juga. Sholawat apa bagus juga. Kalau saya pribadi buat mendinginkan, bahkan buat menetralkan, saya selalu membaca sholawat. Seterusnya rumah tempat tinggal kita, misalkan kita nggak sembahyang. Kalau saya muslim, kalau nggak sembahyang di masjid ya kita sembahyang di rumah, sholat di rumah berjamaah sama istri, anak. Syukur-syukur kita bisa bertawasulan, hadiahan sama leluhur kita itu. Nah, setelah itu sering dilakukan, insya Allah dengan sendirinya. Terus masih ada nih, ini masih ada mas, gini. Oke, saya kasih tahu hal yang murah tapi ampuh yang pernah saya praktekin
Bahkan itu saya di suatu pabrik ya intinya Jalan Lui Gajah lah, daerah Cimahi gitu. Itu kosong itu udah hampir 4 tahun apa 3 tahun, sekitar segituan lah. Cukup simpel, setelah saya berdoa sama pemiliknya juga berdoa dengan kepercayaan masing-masing, saya dengan cara saya, dengan agama saya tawasulan guys. Sudah tawasulan, ada suara-suara, ada pertama ada aura yang angin set belakang saya yang panas, muka panas, saya lagi tawasulan. Ya udah, saya cuekin terus, saya tawasulan. Sudah selesai, ini masih membandel nih, tau lah sosoknya sosok genderuwo mungkin ya, kalau diwujudkan sosok genderuwo gitu ya, tinggi besar, hitam, berbulu lebat, bertaring juga ya, kayak sosok King Kong cuma agak gede gitu ya, agak gede. Nah di situ susah banget nih berdoa segala macam. Saya udah berdoa, berusaha, oke, saya punya cara yang dari dikasih tahu sesepuh. Kita siapin bara api. Ya tau lah, kalau kita ini bikin dari kayu kita bakar, itu kan ada baranya tuh ya. Kalau ada garamnya, garam kasar yang buat pindang gitu, bikin pindang. Kalau nggak ada, garam dapur aja. Tapi kebetulan saya kemarin bawa garam pindang 1 bungkus. Saya niat dengan cara ini, ya Allah, dengan mudah-mudahan saya minta mujizatnya darimu ya Allah. Saya ingin mengusir sosok negatif yang saling mengganggu, segala yang lewat, segala macam penampakan ya Allah. Dengan mujizatmu, dengan izinmu ya Allah, saya ingin mengusir makhluk ini. Saya ambil garam, pas saya taruh di atas bara itu, apa yang terjadi? Kayak petek. Itu membuat mereka takut. Makhluk-makhluk seperti itu takut guys. Paling gampang kan, petek, dia kabur seolah kayak nabrak pintu, duk, lari aja. Nah di sebelah situ selesai, tiap penjuru arah jarum jam saya membacakan bismillah, istighfar, syahadat, sholawat, baru saya adanin tiap penjuru, pojok. Jadi arah jarum jam aja guys. Misalkan dari ujung ini sebelah sini, titik sini ke sini, nggak boleh gini, tapi harus sini ke sini. Jadi 4 penjuru kita adanin ya, yang tadi saya cara itu. Insya Allah sampai sekarang udah berapa bulan, 6 bulanan, nggak ada kabar, nggak ada beritanya. Daerah itu ada penampakan lagi atas izin Allah, didoi cara saya itu. Cobalah guys, teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara, coba di rumah ya. Misalkan teman seperti, kalau misalkan cuma pengen menetral biasa ya, cuma ya intinya rumah buat ibadah satu ya itu ya. Mungkin karena kita menghadiri leluhur, para wali, para syekh dan macam-macam, mereka dengan sini akan takut guys. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, dan selanjutnya nanti akan saya bikin video yang lainnya ya. Misalkan sana dengan cara ini nggak bisa, masih banyak cara guys ya. Selanjutnya, video selanjutnya nanti akan saya bikin lagi. Jangan lupa subscribe nya dan tekan loncengnya guys ya. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga selalu kita dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu diperlancar, dipermudah urusan kita di dunia dan nanti kelak di akhirat. Dan marilah kita berdoa buat diri kita, teman-teman kita yang sedang sakit, bahkan buat negara kita agar selalu aman, jauh dari bencana, dan makmurlah negara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.